Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar lanjut lagi tentang sejarah. Sebelumnya apa kalian tahu pernah dengar tentang ini Liga Bangsa-Bangsa atau LBB? LBB itu dibentuk dengan mempunyai prinsip demi keamanan bersama yang menyelesaikan konflik internasional, terus adanya diplomasi terbuka, serta adanya pengurangan penggunaan senjata. Jadi memang untuk kedamaian dunia. Jadi prinsip itu juga dituangkan dalam Konferensi Perdamaian Paris 1919. Kemudian keberhasilan yang pernah diraih LBB itu aku bahas ada 3. Yang pertama menyelesaikan persengketaan-persengketaan kecil seperti di Silesia Hulu yang wilayahnya itu menjadi sengketa antara Jerman dengan Polandia dan akhirnya menjadi milik Polandia. Terus yang kedua itu ada namanya diselesaikan oleh LBB, menyelesaikan daerah-daerah mandat. Daerah ini perwaliannya diserahkan kepada negara tertentu untuk kemudian satu demi satu diberi pemerintahan sendiri. Terus juga ketiga menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat darurat seperti membangun kembali perekonomian Eropa yang hancur. Gitu teman-teman, itu hanya sedikit dari keberhasilan dari LBB sebelum dibubarkan. Dan yang tadi aku cuplikan itu aku kutip dari buku ini yang pengarangnya itu Pramuwatmadja, Pengenalan Liga Bangsa-Bangsa. Penjelasan yang tadi itu berhubungan dengan pembahasan kita hari ini teman-teman. Mengenai apa? Ini dianya mengenai sejarah berdirinya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Tapi sebelum lanjut teman-teman, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman, apalagi yang baru singgah dan baru bergabung. Untuk tahap awal dalam pembahasan sejarah berdirinya LBB teman-teman, berdirinya LBB itu bukti adanya keinginan untuk menciptakan perdamaian setelah Perang Dunia Pertama. Adalah terbentuknya LBB yang diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Woodrow Wilson mengajukan usul perdamaian yang dikenal dengan Peace Without Victory. Ini dianya isi dari Peace Without Victory itu ada 3. Yang pertama, perjanjian-perjanjian rahasia tidak diperbolehkan. Terus adanya semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama, dan yang terakhir itu pengurangan persenjataan. Nah, di sini aku tampilkan capturean dari Presiden Wilson mengenai 14 points. Ada 14 ya teman-teman. Itu yang pertama open diplomacy, yang kedua freedom of the seas, terus yang ketiga itu removal of economic barriers, yang keempat reduction of armaments, terus yang kelima itu ada adjustment of colonial claims, yang keenam itu ada conquered territories in Rusia, terus yang ketujuh ada preservation of Belgian sovereignty. Selanjutnya yang kedelapan itu teman-teman restoration of French territory. Yang kesembilan itu ada namanya redrawing of Italian frontiers. Terus yang ke-10 dari kebijakan Presiden Wilson itu division of Austria-Hungary. Terus yang ke-11 ada namanya redrawing of Balkan boundaries. Terus selanjutnya yang ke-12 limitation on Turkey. Yang ke-13 itu ada namanya establishment of an independent Poland. Dan yang terakhir itu creation of an association of nations. Jadi ke-14 dari poin itu yang diajukan oleh Presiden Wilson. Nah, di tanggal 8 Januari 1918, usulan tersebut dimasukkan ke dalam 14 pasal atau Wilson 14 Points yang merupakan usulan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Dari 14 pasal tersebut, ada beberapa usulan yang dianggap penting, yaitu yang pertama, diplomasi rahasia tidak diperbolehkan. Yang kedua, setiap bangsa diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, pengurangan persenjataan. Dan yang keempat itu pembentukan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian atas prakarsa dari Woodrow Wilson atau Presiden Wilson itu secara resminya LBB pun berdiri di tanggal 10 Januari 1920. Yang LBB itu pun berkedudukan di Jenewa, Swiss.
Tujuan LBB itu ada 5. Yang pertama, memberi kesempatan hubungan antar negara yang terbuka dan adil. Yang kedua, mentaati hukum internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, menjamin perdamaian dunia. Yang keempat, menghindari terjadinya perang. Dan yang terakhir itu, berusaha menyelesaikan segala bentuk persengketaan secara damai. Memang intisari dari pembentukan LBB ini, teman-teman, hanya satu kalau menurut aku, yaitu menjamin perdamaian dunia. Jadi antar negara itu harus selalu damai dan tentram, tidak ada peperangan lagi. Nah, kemudian teman-teman, ternyata seiring berkembangnya waktu, LBB tidak berumur panjang ya teman-teman. LBB tidak mampu bertindak terhadap negara-negara yang melanggar piagamnya. LBB tidak memiliki kewibawaan untuk menindak negara-negara besar yang melanggar perjanjian perdamaian. Contohnya itu teman-teman, pada tahun 1931 Jepang menduduki Manchuria dan pada tahun 1937 menyerang Cina. Kemudian di tahun 1938 juga Jerman menduduki wilayah Austria dan Cekoslowakia. Jadi memang ini salah satu contoh dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota LBB itu sendiri. Nah, makanya puncaknya itu semua, bubarnya LBB, penyebab kegagalan LBB itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya peraturan yang mengikat, semuanya dilakukan secara sukarela. Terus yang kedua itu terlalu lemah terhadap negara-negara besar. Dan yang terakhir itu tidak mempunyai alat kekuasaan yang nyata untuk menindak setiap negara yang melanggar dari piagam tersebut. Gitu teman-teman, memang sayang ya, LBB itu dibubarkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Sampai di sini semoga kalian paham atas penjelasan yang aku buat tadi, yang aku jabarkan panjang lebar tadi. Dan kamu jangan lupa kamu tonton video-video aku yang lainnya, banyak video-video sejarah yang bermanfaat untuk kamu dan untuk menunjang pendidikan kamu di sekolah. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga dan share kepada teman-teman kamu untuk lebih menggali lagi informasi mengenai sejarah. Thank you for watching teman-teman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.